Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to my channel Komikin. Bagi yang baru saja mampir, langsung saja klik tombol like, subscribe, and loncengnya dan membantu channel ini lebih berkembang lagi. Ya, langsung saja kita bahas alur cerita dari Setan Surgawi yang tidak bisa menjalani kehidupan normal. Bab 1. Dahulu ada seorang blacksmith hebat terkenal di tempat ini. Blacksmith itu pun memiliki toko untuk menjual jajahannya. Dan suatu hari ia pun beruntung bisa menjual senjatanya kepada kerajaan Kairo. Dan di tengah-tengah perang tiada henti, itu pun sungguh kesempatan besar untuk mengharumkan statusnya. Setelah perang usai, blacksmith itu pun dihadiahi gelar baron. Dan blacksmith itu pun menjadi pemilik tanah ini. Kita pun diperlihatkan pemuda bernama Roman, yang seorang anak dari blacksmith itu. Ia pun terlihat berbicara dengan seorang kakek, yang membuat ajudannya merasa bingung. Selesai berbicara dengan kakek itu, ia pun langsung berbicara dengan ajudannya. Ia pun menanyakan siapa dirinya dan asal-usulnya. Meskipun ajudannya merasa bingung, tapi ia tetap menjelaskannya. Ajudan itu pun sedikit curiga, dan ia pun berasumsi bahwa tuannya mengkonsumsi narkoba. Akan tetapi ia pun langsung menyingkirkan pemikiran tersebut. Lalu ia pun langsung memberitahukan pada tuannya bahwa tunangannya akan tiba. Sang ajudan pun memberikan instruksi untuk tuannya menemui lady keluarga Lawrence itu untuk berpakaian rapi dan menjaga tata kerama. Lalu Roman pun membantah dan berkata, ada yang lebih penting ketimbang itu. Ia pun memerintahkan ajudannya untuk membawa seorang tetua dari tempat tersebut. Ia pun melanjutkan perkataannya, bagiku si lady itu tidak begitu penting ketimbang mengetahui cara hidup di dunia ini. Sang ajudan pun merasa bingung dan berpikir di dalam hati, kenapa juga orang yang hidup di sini berkata begitu. Tapi ya mau bagaimana lagi, aku harus menjalankan tugasku sebagai pembantu. Lalu sang ajudan pun menjawab, aku mengerti tuan. Setelah Roman mendapatkan informasi dari tetua tersebut, ia pun langsung berterima kasih. Lalu ia pun bergelut dengan pikirannya dan memikirkan tentang masa lalunya. Nama asliku adalah Baek Jong Hyuk. Sebagai seorang murim, aku pun menjalani kehidupan dengan kesengitan. Dan setelah mendapatkan semua dalam kehidupan, aku pun menerima kematianku. Tapi untuk beberapa alasan, aku pun terbangun di dalam tubuh Roman Dimitri. Apa ini kehendak surga? Atau hukuman dari dewa karena aku tidak menerima ascension? Lalu terdengar sebuah teriakan yang membuat Roman Dimitri pun tersadar. Ia pun langsung beranjak keluar. Di luar rumah ada 4 orang preman yang sedang menyiksa seorang penjual. Salah satu dari preman tersebut mengatakan, dasar bajingan tengik, dilanjutkan dengan menendang pedagang tersebut. Si pedagang pun tersungkur sambil berdarah-darah. Tibalah sang ajudan Roman untuk melihat situasi tersebut. Ia pun seketika gugup setelah melihat tato dari permen tersebut. Ia pun berkata, tato taring itu. Sebelum ia pun menyelesaikan kata-kata itu, Roman pun tiba di sampingnya. Sang ajudan pun memberi penjelasan bahwa preman itu datang dari geng Bloodfang. Bukan di tanah Dimitri saja, mereka itu kelompok rentenir yang bermarkas di wilayah sekitaran juga. Tampaknya anak itu berhutang sangat besar kepada geng Bloodfang, soalnya mereka sampai bertindak sejauh ini. Ia pun melanjutkan bisikannya kepada Roman, dan ia pun sadar bahwa Roman sudah tidak ada di sampingnya. Ia pun terkaget-kaget bahwa Roman sudah ada di depan geng tersebut. Seorang anggota preman tersebut pun melirik Roman dan mengucapkan namanya, lalu ia pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, ikut campur karena kebangsawananmu, mengatakan sesuatu seperti hentikan. Setelah menyelesaikan ucapannya, ia pun kembali tertawa dan melanjutkan ucapannya, Tuan Dimitri pergi saja karena ini urusan kami. Lalu sang ajudan Roman pun menyarankan untuk pergi dari sini, dan ia pun memberi saran kembali bahwa preman-preman ini sangat kejam. Lalu Roman pun berbicara dengan berwibawa, diam, aku belum terlalu paham dengan hukum di tempat ini. Jadi coba jelaskan siapa yang melanggar hukum di sini dan hukuman seperti apa yang pantas untuk mereka terima. Sang ajudan pun sontak terkejut. Ia pun mengumpulkan keberaniannya untuk menjelaskan hukum yang tertera di tempat ini. Lalu ia berkata,
karena anak itu berhutang dan tidak bisa melunasinya tepat waktu. Memang dirinya yang salah, tapi anggota Bloodfang tidak memiliki izin untuk turun tangan menangani masalah itu. Dan yang lebih penting, mereka tidak menghargai Anda, putra tertua keluarga Dimitri. Kejahatan seperti itu sudah sepantasnya dibayar dengan nyawa. Menurut hukum tanah ini, tidak aneh kalau mereka dijatuhi hukuman mati. Sontak preman-preman itu pun langsung memberikan tatapan sinis kepada ajudan tersebut. Dan Roman pun berbicara, "Dengar itu, kalian sudah melanggar hukum tanah ini. Karena itu, aku, putra tertua dari Blood Romeo Dimitri, akan menghukum kalian semua." Tiba-tiba seorang preman pun berkata, "Ku tahu kalau kau itu seorang bangsawan yang tidak memahami cara kerja dunia. Kau benar-benar membuat kami dalam situasi sulit, ha? Kau berbicara pada seseorang yang memiliki tato lengan taring seperti kami." Roman pun membalas, "Kalian itu sekumpulan sampah. Dan karena bicara seperti itu pada penguasa tanah ini." Roman pun mengambil sepotong ranting dan bergegas menyerang mereka sambil berkata, "Tidak perlu untukku memahami tindakan kalian." Preman-preman itu pun kaget dan langsung bersiaga dengan senjata mereka dan berteriak, "Serang dia!" Seorang preman pun berusaha menghadang Roman, akan tetapi Roman menghindarinya. Pada saat preman itu pun tersadar, sepotong ranting telah bersarang di dalam tenggorokannya. Tidak lama kemudian ia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Tiga lain dari preman tersebut merencanakan serangan bersama. Serangan pertama pun berhasil Roman hindari sambil menusukkan ranting ke dalam dada preman tersebut. Serangan kedua pun tiba dan selesai dengan cara yang sama. Tersisa satu preman yang ketakutan dan hendak kabur, dan Roman pun dengan sigap menangkap kepalanya. Ia pun langsung menyembelihnya seperti ayam, dan ia pun dengan lantang bersuara, "Kalau ada di antara kalian yang tidak senang dengan hukumku pada mereka, datanglah temui aku kapanpun." Dan scene pun berganti, memperlihatkan kehidupan Roman yang dulu. Ia adalah seorang pendekar atau seorang seniman bela diri di dunia Murim. Ia pun mencapai puncak Murim dengan kekuatannya yang maha dahsyat. Dan pada saat itu ada 100-1000 seniman bela diri untuk menantang dirinya dan malah terbantai olehnya ketika darah orang yang terbantai mengalir seperti sungai. Dan dunia mengakui bahwa pendekar Heavenly Demon itu menguasai dunia Murim. Dan pada saat kematiannya, tiba-tiba ia terbangun di tubuh Roman dan scene pun kembali berganti. Pada saat ini Roman melihat tangannya yang berdarah, tapi bukan darah dirinya, itu adalah darah preman yang ia kalahkan. Dan pada saat ini pun ia sedang mengeluh di dalam hatinya dan berkata, "Aku harus mondar-mandir berkali-kali, cuma karena demi membereskan tikus jalanan ini." Lalu Roman pun memanggil ajudannya, dan ajudannya pun sangat terkejut. Sambil menanggapinya, Roman pun memerintahkannya untuk memanggil penjaga dan menyampaikan semua yang terjadi di sini dan menyuruh seseorang untuk menyelidikinya. Sang ajudan pun berbicara sambil bergetar, "Oh, mengerti." Dan langsung saja ia berlari sekuat tenaga. Ia pun melanjutkan keluhannya di dalam hati dan berkata, "Tubuh ini benar-benar sampah, tidak memiliki jumlah ki yang besar dan alirannya pun kacau. Aku harus mengumpulkan informasi secepat mungkin dan memperkuat tulang tubuh ini." Tiba-tiba saja, sang pedagang yang tadi dipukuli oleh para preman menghampiri Roman dengan bertatih-tatih dan mengucapkan, "Terima kasih banyak Tuan karena sudah menyelamatkan saya." Roman pun membalasnya dan berkata, "Jangan salah paham, aku tidak melakukan ini untuk menolongmu, karena preman-preman dari Bloodfang itu melanggar hukum, dan aku cuma menjatuhi mereka hukuman. Kau juga tidak dalam pengecualian, jadi jelaskan semuanya tanpa berbohong sedikit pun. Ya, kalau mau lidahmu tetap utuh." Sang pedagang pun tertunduk dan mulai bercerita tentang masalah yang terjadi. Ia pun mulai menjelaskan, "Orang tuaku meminjam uang dari Bloodfang untuk bercocok tanam, dan kami pasti bisa melunasinya kalau berhasil menjual hasil panen. Tapi para bajingan Bloodfang itu, mereka berhasil merusak semua hasil panen kami, supaya kami tidak bisa melunasi hutang pada mereka. Lalu aku pun menyadarinya bahwa tindakan para bajingan itu dikarenakan mereka mengincar adikku,
Itu tidak adil. Meski dalam kondisi kekurangan, kami tidak pernah merepotkan siapapun. Kumohon, kumohon padamu. Tidak, setidaknya selamatkan adikku saja. Roman pun menatap mata sang pedagang, dan ia pun merasa seperti melihat saudaranya yang mendapat julukan Madness Demon, salah satu dari 4 Heavenly King di dunia murim. Roman pun menatap langit dan bergelut dalam pikirannya mengatakan, dipikir-pikir lagi, aku juga bertemu Madness Demon di tempat kumuh seperti ini. Lalu Roman pun menanyakan nama sang pedagang, dan sang pedagang itu pun menjawabnya, namaku adalah Kevin. Lalu Roman pun berkata sambil berjalan pergi, Kevin, akan kuperiksa tentang kebenaran dari kata-katamu nanti, dan kejadian hari ini akan ditangani dengan benar. Lalu Kevin pun berteriak berterima kasih kepada Roman. Scene pun berganti, memperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di dalam kereta, yang ternyata itu adalah Lady Flora, seorang gadis yang akan dijodohkan dengan Roman. Saat ini pun ia sedang terjatuh dalam ingatannya sebulan lalu. Ayahnya memberitahu bahwa dia akan dijodohkan dengan keluarga Dimitri. Ayahnya pun berkata, Flora, bukannya kamu juga paham kalau situasi tanah kita kurang baik? Demi mengatasi situasi ini, tidak ada cara lain. Flora pun merasa sangat tidak tenang. Ia pun bergelut dalam pikirannya dan mengatakan, tidak mungkin pernikahanku diputuskan begitu saja. Apalagi dengan keluarga Dimitri, aku harus menghabiskan sisa hidupku dengan keluarga Dimitri yang dipenuhi penambang. Lalu ia pun protes kepada ayahnya dan berkata, Ayah, tapi keputusan itu terlalu. Tiba-tiba ayahnya memotong perkataannya dan berkata, Flora, maafkan aku. Ayahmu yang menyedihkan ini membuat keputusan itu. Pikiran Flora pun kembali saat sang kusir mengatakan bahwa mereka sudah sampai pada tempat tujuan. Lalu Flora pun turun dari keretanya. Pada saat ia baru masuk ke dalam rumah, ia pun bertemu dengan Roman. Ia pun membuatkan tekadnya untuk mengatakan sesuatu kepada Roman Dimitri. Dan ia pun berkata, Tuan Dimitri, aku mau membatalkan pernikahan ini. Lalu Roman pun dengan tampang cerianya mengatakan, tidak masalah buatku. Sontak saja membuat Lady Flora sangat kebingungan. Roman pun melanjutkan perkataannya, aku juga sudah mendengar tentang pernikahan ini. Juga si bodoh Dimitri tidak berani menikahi seseorang sepertimu. Jadi aku yakin keputusan yang tepat untuk membatalkan pernikahan ini. Flora pun merasa bingung dan bergumam, ada apa dengannya? Apa dia serius? Roman pun melanjutkan perkataannya, karena masalah ini yang penting. Aku akan langsung sampaikan kepada ayahku. Flora pun kaget dan berteriak, tunggu dulu. Ku dengar pernikahan ini terjadi karena kamu benar-benar menginginkanku. Sedangkan kamu mau membatalkannya tanpa syarat. Itu membuatku bingung. Roman pun membalas, terus apa kau mau menikahiku? Flora pun berucap, ya tidak juga. Lalu Roman pun berbicara sambil berjalan pergi. Kalau begitu, jangan menimbulkan lebih banyak masalah. Kita berdua setuju untuk membatalkannya. Jadi, ya begitulah. Aku juga akan bertanggung jawab penuh atas pembatalannya. Karena buatku, yang disebut si bodoh Dimitri, bukan masalah besar juga kalau disebut sebagai si pria tukang cerai. Flora pun menatapnya dengan kebingungan dan berkata dalam pikirannya, orang ini sebenarnya ada apa dengannya? Apa dia benar-benar si bodoh yang dirumorkan? Lalu Roman pun langsung menemui ayahnya. Ia berkata bahwa ia akan membatalkan pernikahannya. Ayah Roman pun sangat marah dan berkata, apa katamu membatalkan pernikahannya? Kau dasar bodoh. Meski orang-orang menyebutmu sebagai si bodoh Dimitri, sebagai ayah aku berusaha memberimu lingkungan yang baik. Pernikahan dengan Lady Flora itu jalan terbaik untuk keluarga kita mendapatkan posisi yang baik sebagai bangsawan. Kau pun cukup menikahi perempuan bangsawan cantik yang kau idam-idamkan itu, tapi bahkan dirimu tidak sanggup melakukannya. Roman pun meminta maaf kepada ayahnya. Ayah Roman pun melempar gelas ke arahnya dan berkata, apa menurutmu masalah ini bisa diselesaikan dengan minta maaf? Jika ini berjalan lancar, aku berusaha melakukan sesuatu soal perwakilan militermu. Sekarang kau harus ke medan perang selama 6 bulan.
Apa ada kata-kata untuk ini? Ku dengar juga kau bermasalah dengan geng Blood Fang, kata saksi mata. Kau menjatuhi mereka hukuman, tapi ya aku tidak mempercayai itu. Masalahnya Blood Fang itu kelompok yang bahkan tidak bisa aku tangani. Dan sekarang kau urus masalahmu sendiri. Aku tidak akan membantu sedikit pun. Di sini ayah Roman pun menunggu Roman untuk menangis dan memohon kepadanya. Tapi tak disangka, aku mengerti akan kutangani dengan tanganku sendiri. Karena masalah ini terjadi karena diriku, aku yakin aku harus menanganinya sendiri. Kalau begitu, aku akan kembali setelah menyelesaikan semuanya. Ayah Roman pun dengan tatapan tidak percayanya dan berkata, Tunggu. Setelah Roman keluar dari ruangan ayahnya, ia pun langsung mengelap darahnya yang disebabkan oleh lemparan ayahnya tadi. Tiba-tiba ada suara seorang wanita yang mengatakannya Sinting. Roman pun menatap wanita tersebut dan mengatakan, "Kau masih di sini?" Flora pun tidak mengindahkan pertanyaan Roman dan berkata, "Mereka itu Blood Fang. Blood Fang, bahkan mereka tidak takut meneror bangsawan. Kalau mereka sampai menganggapmu sebagai pengganggu, mereka akan melakukan apapun untuk membelimu pelajaran. Ayo kita kembali ke ruangan ayahmu dan meminta maaf." Roman pun menjawab, "Kenapa aku harus begitu?" Flora pun membalas, "Apa maksudmu kenapa? Sudah kujelaskan." Tiba-tiba, Roman pun memotong perkataannya, "Nona Flora, dirimu sungguh tidak memahami posisimu. Kau ini sungguh orang yang angkuh. Kupahami dari mana kau berasal. Mungkin kau tidak memikirkan situasiku ketika membahas pembatalan pertunangan. Tetapi ketika aku sampaikan akan bertanggung jawab penuh, dirimu malah gelisah. Dan dari awal pembatalan pertunangan dibahas, tidak ada hak untukmu ikut campur dalam urusanku. Jalan kita akan berbeda mulai sekarang. Karena itu mari pikirkan urusan masing-masing." Roman pun pergi sambil berkata di pikirannya, "Ya, alasanku menjawabkan bertanggung jawab penuh agar dia tidak akan membahas masalah ini lagi." Jadi Flora, ini akan menjadi pertemuan pertama dan terakhir kita. Malam pun tiba dan memperlihatkan kedua orang tua Roman. Ayah Roman pun sedang minum anggur dan terlihat sedikit depresi karena ia membuat Roman terluka. Ia pun mengingat-ingat saat ia masih rakyat jelata. Ia pun sering memukuli Roman, dan setelah menjadi bangsawan, ia pun berjanji untuk tidak memukulinya lagi. Dan istrinya pun menghiburnya dan berkata, "Berkat janjimu itu, anak kita tumbuh dengan baik." Dan melanjutkan membahas tentang Roman yang sedang bermasalah dengan geng Blood Fang. Ayah Roman pun memanggil seorang pelayan. Ia pun memintanya untuk memanggil Kapten Kesatria Jonathan. Esok hari pun tiba, terlihat Roman sedang berjalan di tengah kota. Ia pergi untuk mencari informasi tentang geng Blood Fang. Ajudan Roman pun mengikuti di belakang dan berkata, Tuan muda Roman, terlalu berbahaya untukmu keluar seperti ini. Bahkan kita tidak tahu kapan geng Blood Fang akan membalas dendam. Kenapa kita tidak kembali saja?" Lalu Roman pun berkata, "Han, menurutmu sejak kapan Blood Fang mendapat kekuatannya yang sekarang?" Ajudannya pun menjawab, "Aku kurang yakin." Roman pun melanjutkan perkataannya, "Blood Fang mendapat kesan keburukan mereka dengan cara membunuh musuhnya tanpa ampun. Dan dalam perang melawan seseorang yang melakukan kesalahan, keburukan memberikan rasa takut, dan rasa takut memperkuat keefisienan dalam menjalankan pekerjaan." Ajudan Roman pun berkata, "Tapi bukankah mereka tetap berbahaya?" Roman pun melanjutkan, "Ya, selama mereka bisa membuatku takut." Roman dan ajudannya pun tiba di sebuah restoran dan makanan pun telah dihidangkan. Itu pun membuat sang ajudan merasa senang. Roman pun bangkit dari meja makan dan mengatakan, "Kau makan saja di sini, aku pergi dulu." Sang ajudan pun kaget dan berkata, "Apa yang Anda bicarakan tiba-tiba begini?" Dan Roman pun berkata, "Dari sekarang aku akan melakukan penyelidikan sendiri. Diam di sini, soalnya ini berbahaya untukmu." Ajudan Roman pun bangkit dan berbicara, "Tidak bisa kubiarkan itu. Bahkan jika aku dalam bahaya, aku tidak bisa membiarkan tuan muda berjalan sendirian." Roman pun berkata, "Han, apa kau ini beneran salah satu bawahanku?" Ajudan pun berkata,
tentu aku salah satu bawahan Anda, Tuan Muda. Dan Roman pun melanjutkan perkataannya, kalau begitu lakukan tindakan yang bisa membantuku. Cuma dengan menemaniku keluar saja, sudah lebih dari cukup. Tenang saja, aku akan segera kembali. Roman pun kembali berjalan di tengah kota untuk mencari anggota Bloodfang yang lain. Lalu ia pun pergi ke arah gang kecil dan memasukinya. Tak lama kemudian terlihat beberapa anggota Bloodfang. Sambil melancarkan serangan dengan pisaunya, ia berkata, "Ini pembalasan dendam Bloodfang." Scene pun berganti. Saat ini terlihat ajudan Roman sedang berlari untuk menghampiri Kapten Jonathan. Kapten Jonathan pun menghampirinya dan berkata, "Han, ada keperluan apa?" Ia pun berbicara sambil terengah-engah. "Tuh, Tuan Muda." Han pun kembali menjawab, "Ada apa dengan Tuan Muda? Tenangkan dirimu dulu, baru berbicara." Sang ajudan pun berbicara sambil mengatur napasnya. "Tuan Muda, Kapten, kau harus mencarinya cepat. Tuan Muda Roman dalam bahaya." Scene pun berganti dengan posisi Roman yang sedang bertarung dengan salah seorang anggota Bloodfang yang menyerangnya menggunakan pisau. Roman pun dengan sigap mengambil pergelangan tangannya lalu memelintirnya agar pisau itu terjatuh. Setelah pisau terlepas dari tangannya, Roman pun langsung mengambilnya dan menusukkan ke dada anggota Bloodfang itu. Setelah pisau itu ditarik kembali dari tubuh anggota Bloodfang itu, ia pun terhuyung-huyung ke belakang dan terjatuh. Dan sisa dua orang lain anggota Bloodfang sangat terkejut dan mereka pun berteriak, "Sebenarnya apa yang terjadi? Ini berbeda dengan apa yang disampaikan kepada kami." Lalu Roman pun berbicara, "Sedang apa kalian? Maju sini." Scene pun berganti. Terlihat Kapten Jonathan sedang mengkonfirmasi laporan yang disampaikan oleh ajudan yang bernama Hans. Ia pun berkata, "Jadi Hans, maksudmu itu Tuan Muda ke kota tanpa adanya pengawalan satupun? Jadi maksudmu itu dia pergi untuk melawan Bloodfang?" Hans pun langsung membalasnya, "Iya, itu benar sekali." Lalu Kapten Jonathan saling menatap dengan anak buahnya. Lalu ia pun tertawa terbahak-bahak sambil mengatakan, "Itu tidak masuk akal. Bagaimana bisa Tuan Muda Roman, terlemah dari orang terlemah, pergi bertarung?" Sang ajudan yang bernama Hans itu marah dan berkata, "Kenapa juga aku harus berbohong? Ayo, tidak ada waktu untuk berdiri saja." Kapten Jonathan pun teringat akan pesan Baron Dimitri tadi malam, bahwa ia mengatakan untuk meminta bantuan kepada dirinya agar membantu Roman untuk menyelesaikan masalahnya dengan geng Bloodfang. Kapten Jonathan pun mengeluh dalam pikirannya dan berkata, "Sial, ini sungguh merepotkan. Kenapa juga anak itu keluyuran meski dia tidak tahu cara menggunakan senjata?" Kapten Jonathan pun meminta anak buahnya untuk menyiapkan senjata mereka sekarang juga. Dan setelah itu ia pun meminta untuk Hans mengantar mereka ke tempat Roman berada. Kapten Jonathan pun kembali berkata, "Selama kami ada di sana, mereka tak akan berani menyentuh Tuan Muda Dimitri." Scene pun berganti kembali ke adegan Roman yang telah menusuk salah satu anggota Bloodfang. Ia pun melanjutkan memprovokasi dua orang yang tersisa. Sontak dua orang itu pun langsung menyerang Roman. Sambil berlari untuk menyerang, mereka pun berteriak, "Akan kubunuh kau." Roman pun bersiap karena sebuah pisau melayang ke arah kepalanya. Namun Roman dengan sigap merunduk. Ia pun melihat celah dan langsung menusukkan ke dalam perut orang yang menyerang tersebut. Dan anggota Bloodfang yang tersisa, ia pun langsung melancarkan serangan kepada Roman. Roman yang melihat langsung saja ia mundur selangkah untuk menghindari serangan tersebut. Sambil membuat kuda-kuda, lalu ia pun menyerang dengan menendang anggota Bloodfang yang terakhir itu. Ia pun langsung tersungkur dan ketakutan melihat Roman yang datang untuk mendekatinya. Lalu Roman pun berjongkok di hadapannya dan mengatakan, "Jawab pertanyaan yang kuberikan. Kalau tidak..." Selesai berucap, Roman pun langsung menusukkan pisau ke dalam kaki anggota Bloodfang tersebut. Anggota Bloodfang itu pun berteriak. Dan Roman pun melanjutkan perkataannya, "Sekarang siapa pemimpin kalian?"